Shalom sahabat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ilustrasi Kristiani ini yang adalah sebuah ruang sederhana namun penuh kebenaran firman yang mengubah hidup. Di sini kita belajar lewat kisah-kisah nyata dan ilustrasi yang sederhana tetapi syarat makna rohani yang bisa membangkitkan iman kita. Hari ini kita akan masuk dalam seri renungan ilustrasi tentang ucapan bahagia yang adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Salah satu ucapan Yesus yang sering terdengar tapi jarang untuk benar-benar dimengerti. Sebuah ucapan singkat namun membawa kedalaman rohani yang luar biasa. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 3, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Apa maksud Yesus berkata miskin? Apakah Yesus mau kita semua hidup susah? Atau apakah ada makna mendalam dari ucapan ini? Mari kita gali bersama dalam ilustrasi Kristiani, seri ucapan bahagia yang pertama, miskin tapi kaya. Yesus tidak sedang berbicara tentang keadaan ekonomi semata. Ia tidak berkata berbahagialah orang miskin dalam arti tidak punya uang, sebab kemiskinan materi tidak otomatis membawa orang dekat kepada Allah. Ada orang miskin yang tetap serakah, iri hati, bahkan penuh kebencian. Yesus menggunakan istilah miskin di hadapan Allah, artinya orang yang sadar sepenuhnya bahwa ia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan di hadapan Allah. Ia sadar bahwa tanpa Tuhan ia bukan siapa-siapa. Ia tidak bersandar pada kekayaan, kedudukan, kepandaian atau perbuatannya sendiri, tetapi hanya mengandalkan anugerah Allah semata. Kata aslinya berasal dari bahasa Yunani ptochos, yang berarti orang miskin yang benar-benar melarat, tidak punya apapun dan hanya bisa menengadahkan tangan. Itulah gambaran hati yang dirindukan oleh Yesus, hati yang rendah yang tahu dirinya butuh Tuhan. Ibarat seorang anak muda yang pergi dari rumah, ia merasa bisa hidup sendiri dan tidak membutuhkan orang tua lagi. Dengan arogan ia menghabiskan semua harta yang diberikan kepadanya. Akhirnya ia jatuh miskin, kelaparan dan terlunta-lunta. Di titik terendah itu ia sadar, di rumah Bapakku ada banyak makanan, sementara aku di sini kelaparan. Aku akan pulang dan berkata, "Bapa, aku sudah berdosa, aku tidak layak disebut anak-Mu." Inilah gambaran orang yang miskin di hadapan Allah. Ia tidak lagi membawa kesombongan, tidak lagi membawa pembenaran diri. Ia hanya datang dengan hati yang hancur, kosong dan miskin. Tapi justru disitulah Allah menyambut dengan kasih. Yesus berkata, "Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Kerajaan Allah bukan untuk orang sombong rohani, juga bukan untuk orang yang merasa cukup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang datang dengan tangan kosong dan berkata, "Tuhan, aku butuh Engkau." Orang yang miskin di hadapan Allah sesungguhnya adalah orang yang kaya secara rohani. Berikut alasannya, yaitu yang pertama, ia menerima kasih karunia. Orang yang miskin di hadapan Allah menyadari bahwa dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan yang dia dapatkan hanyalah semata-mata karena kasih karunia Allah. Yang kedua, ia hidup dalam kerendahan hati karena ia sadar bahwa segala sesuatu yang ada hanya berasal dari Allah. Yang ketiga, ia hidup penuh syukur karena setiap berkat sekecil apapun terasa besar sebab berasal dari Tuhan. Yang keempat, ia punya damai sejahtera karena hatinya tidak tergantung pada dunia. Dan yang kelima, ia memiliki kerajaan sorga. Yesus sendiri yang mengatakan ini, dan ini adalah sebuah janji kekekalan yang melampaui semua kenyataan dunia. Hidup miskin di hadapan Allah bukan teori, tetapi panggilan hidup.
Saat kita berhasil, apakah kita masih mengakui bahwa itu semua dari Tuhan, atau kita merasa itu karena kemampuan kita? Saat kita berdoa, apakah kita datang seperti seorang anak kecil yang bergantung penuh, atau hanya sekedar formalitas? Atau saat kita menghadapi kesulitan, apakah kita masih berharap pada Tuhan atau kita mencari pegangan pada manusia? Hidup miskin di hadapan Allah berarti setiap hari kita datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku butuh Engkau, karena tanpamu aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa." Bayangkan sebuah gelas. Jika gelas itu penuh dengan pasir, kita tentu tidak bisa menuangkan air ke dalamnya. Gelas itu harus dikosongkan terlebih dahulu. Demikian juga hati kita. Jika hati kita penuh dengan kesombongan, ambisi pribadi, dan rasa mampu sendiri, maka tidak ada ruang bagi Tuhan untuk mengisinya. Tapi ketika kita datang dengan hati yang kosong dan miskin di hadapan Allah, maka Tuhan akan mengisinya dengan berkat yang melimpah. Sahabat, kadang Tuhan izinkan kita untuk kosong dalam hidup melalui kehilangan, kegagalan, dan keterpurukan. Bukan karena Dia jahat, tetapi karena Dia ingin kita menyadari bahwa hanya Dialah yang bisa mengisi kekosongan itu. Sahabat terkasih, mari kita tutup dengan sebuah doa sederhana. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang miskin. Kosongkanlah kami dari kesombongan, dari keangkuhan, dan dari rasa mampu untuk bisa sendiri. Isilah kami dengan kasih-Mu, dengan damai-Mu, dan dengan janji-Mu. Biarlah kami selalu kaya di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, berserah, dan percaya. Amin. Sahabat, mari kita belajar menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Mungkin dunia akan meremehkan kita, dan mungkin orang berkata kita tidak punya apa-apa. Tetapi di mata Allah, justru itulah yang membuat kita kaya. Kaya dengan kasih karunia, kaya dengan pengharapan, dan kaya dengan janji kerajaan sorga. Inilah bahagia yang sejati, yaitu bahagia yang tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang kita miliki, yaitu Yesus Kristus. Sahabat, jangan lupa berbagi kasih Tuhan ini kepada mereka yang kamu kasihi, sehingga melalui hidupmu orang lain bisa merasakan kasih Kristus. Sampai jumpa pada Ilustrasi Kristiani, seri ucapan bahagia bagian yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.